Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Beberapa waktu lalu ada yang minta gua untuk nonton anime yang judulnya Chichikyu no Undo ni Suite atau bahasa Inggrisnya Orb on the Movement of the Earth. Gua pun penasaran dan coba nonton anime ini. Dan setelah nonton sampai episode paling baru yaitu episode ke-8, gua bisa ambil kesimpulan kalau anime ini bagus banget. Bahkan bisa jadi salah satu anime paling bagus di musim ini. So, kalau kalian penasaran apa yang bagus dari anime ini, langsung aja mari kita bahas. Anime ini mempunyai genre drama historikal dengan demografik seinen dan anime ini bakal punya total 25 episode. Simpelnya, anime ini mengambil kisah hidup atau mungkin lebih tepatnya kisah kematian Galileo Galilei sebagai premisnya, yaitu cerita di mana suatu agama berkuasa atas banyak hal, termasuk ilmu pengetahuan, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan kepercayaan agama tersebut akan dianggap sebagai kesesatan. Nah, dalam kasusnya Galileo Galilei, dia membawakan suatu paham di mana bumi bukanlah pusat dari alam semesta, dan teori ini disebut heliocentrism, sebuah paham yang menyatakan kalau bumi dan semua planet di sekitar berputar mengelilingi matahari. Paham ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agama pada saat itu yang disebut paham geocentrism. Ini adalah paham yang mempercayai kalau bumi merupakan pusat alam semesta, di mana matahari dan planet berputar mengitari bumi. Alasan kenapa paham heliocentrism dianggap sesat, karena kalau saja paham ini terbukti benar, maka secara tidak langsung, paham ini membuktikan kalau ajaran agama ternyata ada yang keliru. Sehingga hal ini menimbulkan keraguan di antara para pengikutnya. Hal ini sempat disinggung di episode 8 soal heliocentrism yang disebut sebagai teori konyol. Dan kalau saja paham konyol ini sampai beredar, maka hal ini akan menyebabkan kekacauan karena paham ini bisa dibilang menistakan agama. Konsep inilah yang coba diangkat di anime Orb, di mana ada sekelompok orang yang dianggap sesat karena mencoba untuk mempelajari kebenaran di balik alam semesta. Nah, yang menarik, meskipun para pencari kebenaran ini disebut sebagai orang sesat, tapi cara pandang mereka terhadap dunia justru membuat gue bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang sedang tersesat? Di saat ilmu pengetahuan saat ini seringkali dipisah dengan unsur agama, sudut pandang karakter di anime ini justru mencoba memadukan ilmu pengetahuan dengan agama. Salah satu kalimat yang menurut gue paling keren ada di episode 6, ketika si pendeta ditanya untuk apa dia belajar aljabar dan geometri. Lalu si pendeta ngomong kalau dia ingin menggunakan ilmu tersebut untuk memecahkan teka-teki terbesar dari Tuhan. Kalau memang ciptaan Tuhan itu sempurna, lalu kenapa bintang di langit mempunyai perputaran yang aneh? Jika saja pertanyaan ini tidak dijawab, maka ini membuktikan kalau rancangan Tuhan itu cacat. Sudut pandang semacam ini yang ngebuat gue tertarik dengan cerita anime Orb. Anime ini tidak semerta-merta mencoba memisahkan agama dengan ilmu pengetahuan, namun malah menggunakan ilmu pengetahuan untuk memperkuat keimanannya. Sebuah pendekatan yang hampir tidak pernah gue temukan selama nonton anime. Kalimat lain yang menarik ada di episode 4. Di bagian awal episode ini, kita diberitahu mengenai interpretasi yang sangat menarik mengenai pernyataan kalau bumi adalah pusat alam semesta. Di sini si karakter utama bertanya, kenapa dunia harus menjadi tempat yang buruk? Kalau memang bumi adalah pusat alam semesta, maka bukankah bumi itu spesial? Lalu kita kemudian diberitahu kalau namanya pusat, maka harusnya berada di bawah. Buktinya mau dimanapun kita berada, objek berat akan selalu jatuh ke bawah. Ini menjadi pertanda kalau bumi adalah pusat alam semesta, yang sekaligus menjadikan bumi sebagai titik terendah di alam semesta. Atau kalau gue persimpel penjelasannya, intinya dia pengen ngomong kalau alam semesta bentuknya kayak wajan, dan bumi adalah bagian paling bawah yang ada di wajan. Nah, bagian paling bawah wajan biasanya kotor, makanya bumi dianalogikan sebagai tempat rendahan atau tempat yang kotor. Nah, kalimat yang menarik ada di sini. Disebutkan kalau alasan kenapa langit bisa terlihat indah, karena kita sebagai manusia melihat langit dari bumi, yaitu tempat yang rendahan. Kalimat ini mencoba menggambarkan bagaimana manusia pada masa lalu yang penuh dengan keterbatasan teknologi mencoba untuk memahami dan menjelaskan sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Nah, disinilah peran dari sebuah bidang ilmu yang disebut-sebut sebagai induk dari ilmu pengetahuan, yaitu filsafat, di mana manusia menggunakan filsafat untuk menjawab segala pertanyaan akan segala sesuatu. Dan dalam konteks anime ini adalah pertanyaan mengenai alam semesta. Namun sayang, penggunaan ilmu filsafat dalam memahami alam semesta justru digunakan sebagai senjata untuk memperkuat kepercayaan terhadap suatu agama, dan hal ini malah menghambat berkembangnya ilmu pengetahuan. Buat kita saat ini, pemahaman semacam ini pasti terdengar aneh dan konyol. Tapi bagi mereka pada masa itu, pemahaman semacam ini justru dianggap sebagai penjelasan yang paling logis. Hal ini memperlihatkan bagaimana nalar manusia dapat bergeser dari satu kebenaran menuju ke kebenaran yang lain yang terbukti lebih benar. Semua ini dapat terjadi berkat perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini terhubung dengan kalimat di episode 6 tadi, mengenai rancangan Tuhan yang harusnya sempurna. Dan kalau saja ada kecacatan, maka itu pertanda kalau manusialah yang salah dan manusia harus mencari tahu
di mana salahnya. Kesadaran akan adanya kesalahan yang menjadi akar munculnya rasa penasaran. Dan menurut gua, rasa penasaran adalah poin paling fundamental di anime ini. Soalnya, semua karakter utama di anime ini mempunyai satu benang merah yang sama, yaitu mereka semua sama-sama penasaran. Dan rasa penasaran inilah yang menggerakkan mereka untuk mencari jawaban. Kalau kalian nggak tahu, anime ini punya lebih dari satu karakter utama. Dari sejauh yang gua tonton sampai episode 8, kurang lebih ada 4 karakter yang bisa kita anggap sebagai karakter utama. Si karakter bocah bernama Rafal, si pendeta bernama Badeni, si cewek yang namanya Yolenta, dan si mas-mas yang namanya Oxy. Untuk saat ini sih baru 4 ya. Gue tidak tahu apakah kedepannya bakal nambah lagi. Gue nggak bakal spoiler bagian penting dari anime ini, dan gue cuma bakal ngejelasin kulit luarnya aja, biar kalian bisa dapat gambaran mengenai para karakter utama di anime ini. Pertama, Rafal. Karakter ini bisa dibilang adalah roda penggerak dari cerita di anime ini, dan sejauh ini Rafal adalah karakter terbaik di antara keempat karakter utama kita. Gue suka banget perkembangan karakternya Rafal. Dari yang awalnya dia diceritakan sebagai orang yang sangat memprioritaskan kehidupan dan keamanannya, perlahan-lahan bergeser menjadi orang yang lebih mementingkan perkembangan ilmu pengetahuan dibandingkan hidup enak. Karakter kedua adalah Oxy, karakter mas-mas kikuk dengan fisik kuat yang kebetulan malah ikut terseret pada masalah di anime ini. Karakternya Oxy bisa dibilang mempunyai sudut pandang yang sangat menarik, terutama cara dia memandang langit. Dari yang awalnya langit tampak sangat menakutkan bagi dirinya, malah berubah jadi pemandangan yang sangat indah. Karakter ketiga adalah Badeni, karakter pendeta ambisius yang sangat terobsesi untuk menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh manusia pada masa itu. Masalah mengenai bentuk alam semesta yang menurutnya cacat. Kalau Rafal adalah roda penggerak di anime ini, Badeni bisa dibilang adalah mesin yang ngebuat ceritanya bisa berjalan. Karena tanpa adanya sosok Badeni, plot di anime ini sangat sulit untuk bisa berkembang. Selain itu, ada banyak banget kalimat-kalimat keren yang keluar dari mulutnya Badeni. Mirip-mirip kayak Himmel dari anime Frieren yang bisa dibilang jadi gudang quote-quote bijak. Saking seringnya keluar kalimat yang keren dari mulut dia. Salah satu kalimat keren yang keluar dari mulut Badeni sudah gue sebutkan di awal, yaitu mengenai rancangan Tuhan yang tidak mungkin cacat. Kalau ada yang salah, maka manusialah yang salah menafsirkannya. Kalimat keren lain yang sempat Badeni sebutkan ada di episode 8, ketika Badeni mencoba meyakinkan Yolenta untuk ikut berpartisipasi dalam rencananya. Dan Badeni ngomong, hanya ada satu hal yang perlu dikejar, yaitu kebenaran. Lalu setelah berpisah dengan Yolenta, Badeni juga masih sempat-sempatnya ngomong sebuah kalimat yang keren. Gua bahkan sampai merinding waktu dia sebut kalimat ini. Setelah berpisah dengan Yolenta, Oxy bertanya, apakah ini tidak masalah? Badeni menjawab, tenang saja, bisa dilihat dari raut wajahnya. Oxy pun membalas, apa karena dia wanita? Dan Badeni ngomong, bukan, karena dia cendekiawan. Wah, gila pak, ini kalimat keren banget dan sama sekali tidak terasa cringe. Kalau kalian pengen nonton anime mirip Frieren yang punya banyak banget perpustakaan kalimat keren, gua saranin kalian buat nonton anime ini. Dan karakter keempat adalah Yolenta, satu-satunya karakter utama perempuan di anime ini. Karakter yang menurut gua membawa sebuah dinamika baru di cerita anime ini. Dari yang awalnya sekedar ngomongin konflik ilmu pengetahuan dengan agama, sekarang malah nambah satu masalah lagi, yaitu perkara budaya patriarki. Kemunculan Yolenta membawa beberapa kemungkinan baru yang bisa saja berujung fatal. Pertama adalah isu witch hunt, di mana pada masa itu para wanita yang terlalu pintar akan dianggap sebagai penyihir dan bakalan dieksekusi. Jujur, ketika pertama kali nonton anime Orb, gue berhasil dibuat deg-degan selama nonton 3 episode pertamanya. Semua bagian yang nyeritain tentang Rafal berhasil ngebuat gue merasa gelisah sekaligus takut memikirkan apa saja yang dapat menimpa Rafal di masa depan. Perasaan inilah yang berhasil ngebuat gue untuk memutuskan untuk lanjut nonton anime Orb sampai episode yang paling baru. Tapi sayang, masuk episode 4, ketika karakternya Oxy dan Badeni diperkenalkan, perasaan takut dan gelisah ini mulai berkurang, bahkan menghilang. Konflik yang mereka berdua hadapi, menurut gua masih kurang menakutkan dibandingkan apa yang Rafal lalui. Tapi ketika karakternya Yolenta diperkenalkan di episode 7, perasaan gelisah ini muncul kembali, dan gua kembali dibuat penasaran akan dibawa kemana cerita anime ini. Seperti yang gue sebutkan tadi, Yolenta sangat rentan untuk dituduh sebagai penyihir. Apalagi topik yang mereka bahas adalah sesuatu yang dianggap sesat oleh pihak agama. Semakin ngebuat nasib Yolenta bisa berakhir buruk kapan saja. Nah, yang lebih gila lagi adalah backstory-nya Yolenta. Kalau bagian ini isinya spoiler, jadi gue saranin kalian buat pause video ini dan skip bagian ini sampai tulisan spoiler di layar hilang. Sebelum karakter Yolenta diperkenalkan, awalnya gue sempat kepikiran, apa jangan-jangan si cewek yang ada di opening adalah anaknya Noak? Soalnya di episode 2 atau 3, Noak sempat ngomong kalau dia punya anak perempuan. Dan masuk episode 7, kita diperlihatkan si Yolenta yang lagi ngobrol bareng bapaknya. Dan dari suaranya saja, bisa kita simpulkan kalau Yolenta adalah anaknya Noak.
Nah, perkara Yolenta yang adalah anaknya Nowak bisa jadi salah satu masalah sendiri, dan masalah ini bisa menimbulkan pertanyaan yang sangat menarik, yaitu apa yang akan Nowak lakukan ketika tahu kalau anaknya sendiri dicap sebagai orang sesat. Buat yang nggak tahu, Nowak adalah eksekutor dari pihak agama yang mempunyai tugas untuk menyiksa siapa saja yang dianggap sebagai orang sesat. Gua pribadi sangat menantikan bagian ini, dan semoga saja masalah ini berakhir dengan baik-baik. Meskipun gua pesimis kalau barang ini bakalan berujung damai. Soalnya, ketika Rafal mau dihukum, Nowak sempat ngasih solusi paling aman ke Rafal agar dia bisa keluar dari masalah yang sedang dia hadapi. Tapi dengan syarat, dia harus menyerah dengan apa yang dia pelajari saat ini. Namun di luar dugaan, Rafal malah menolak tawaran Nowak, dan dia lebih memilih mati daripada meninggalkan apa yang benar-benar dia sukai. Nah, bayangkan kalau situasi yang serupa terjadi kepada Yolenta dengan Nowak. Nowak ngasih solusi agar anaknya bisa selamat, tapi anaknya malah keras kepala dan menolak untuk menyerah. Yang jadi pertanyaan, apakah kejadian Rafal bakal terulang kembali? Atau Nowak akan mengambil keputusan yang berbeda agar anak perempuannya tidak berakhir tragis? Pertanyaan ini yang sangat gue nantikan, apakah akan terjawab atau tidak? Oke, gue rasa sudah cukup ngomongin soal Yolenta dan para karakter di anime ini. Sekarang, gue pengen ngomongin satu hal yang menurut gue paling menarik, sekaligus paling gue sukai di anime ini, yaitu siapa yang mengira kalau ngomongin perkara ilmu pengetahuan, ternyata bisa menakutkan. Setelah nonton episode 8 kemarin, gue benar-benar dibuat geleng-geleng kepala ngedengar percakapan mereka yang terasa menegangkan. Padahal yang mereka bicarakan bukanlah obat-obatan terlarang, bukan senjata pemusnah massal, bukan juga rencana untuk menguasai dunia. Melainkan yang mereka bicarakan adalah obrolan di ranah akademisi, yaitu diskusi mengenai teori ilmiah. Episode ini ngebuat gue salut melihat betapa hausnya manusia akan ilmu pengetahuan, betapa bersemangatnya manusia untuk mengejar kebenaran. Di saat yang bersamaan, anime ini sukses menampar banyak sekali judul anime lain yang secara premis terlihat luar biasa, tapi eksekusinya malah busuk. Berapa banyak coba anime isekai dan anime fantasi yang ngomongin soal pahlawan melawan iblis, anime action yang nyeritain soal orang jahat melawan orang baik, tapi progres ceritanya malah tidak menegangkan sama sekali, padahal skala ceritanya sudah melibatkan nasib seluruh umat manusia. Sementara anime Orb coba ngomongin soal ilmu pengetahuan, pengetahuan yang bahkan sudah diketahui oleh anak SD zaman sekarang. Tapi obrolan ini justru lebih terasa menegangkan daripada ngelihat pertarungan antar dua karakter di suatu anime. Dan terakhir, sebelum gue tutup konten ini, gue cuma mau bilang kalau opening anime ini bagus banget. Apalagi kalau kalian dengar openingnya setelah kalian nonton 3 episode pertamanya. Feel dengarnya tuh jadi beda banget. Nah itu tadi pendapat gue soal anime Orb on the Movement of the Earth. Anime historical yang sangat menegangkan, padahal yang mereka omongin adalah kebenaran. Gimana pendapat kalian soal anime ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan. Sampai di titik ini, sampai jumpa di video yang lain dan bye-bye.